Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Kemelut di Banyu Biru. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Gajah Suro memacu kudanya ke alun-alun Banyu Biru, di mana pasukannya sudah menunggu di sana. Sementara Maiso Jenar merasa kebingungan apa yang akan diperbuatnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Maka dengan takasnya ia meloncat ke belakang ke kandang kuda. Diambilnya kuda abu-abu yang biasanya dipakainya. Dengan cekatan ia mempersiapkan pelanannya, dan dalam sekejap kemudian ia telah berlari di atas punggung kuda abu-abu itu menyusul Gajah Suro, serta apabila mungkin mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Tetapi ketika ia keluar dari halaman, segera dari arah timur tampak api menyala-nyala. Maiso Jenar terkejut bukan kepalang, sehingga terlontar suatu teriakan tertahan. Tak mungkin, tak mungkin. Tentara Demak bukan gerombolan-gerombolan liar yang biasa membakar rumah dan merampok isinya. Maka segera timbul gambaran di dalam otaknya bahwa ini pasti suatu usaha mengadu domba. Walaupun demikian, ia bermaksud untuk membuktikan siapakah yang telah berbuat gila itu. Segera ia menarik kekang kudanya dan memutar ke arah api yang menyala-nyala di sebelah timur itu. Kudanya yang lari secepat angin itu dalam beberapa saat kemudian telah hampir sampai di tempat api yang menyala-nyala. Di beberapa tempat ia bertemu dengan orang-orang yang berusaha mengungsikan diri. Kepada salah seorang di antaranya ia bertanya, "Hei Kakang, menjauhkan diri dari keributan. Tahukah kau siapakah yang membakari rumah-rumah itu?" Orang itu berhenti sejenak lalu memandang kepada Maiso Jenar dengan heran. Tetapi bagaimanapun ia selalu mengharap perlindungan dari manapun datangnya. Maka jawabnya, "Aku tidak tahu, tetapi mereka selalu berteriak-teriak bahwa mereka adalah prajurit-prajurit dari Demak yang mendapat perintah untuk menghancurkan Banyu Biru, sebab Banyu Biru akan memberontak terhadap Demak." "Bagaimanakah cara mereka berpakaian?" selidik Maiso Jenar lebih lanjut. "Mereka memakai baju merah, ikat kepala merah, dan celana merah pula. Adapun kainnya berwarna hitam," jawab pengungsi itu. "Wirotamtomo," desis Maiso Jenar. "Terima kasih Kakang," kata Maiso Jenar kepada orang itu sambil menarik kekang kudanya, yang kemudian berlari kembali secepat angin ke arah api yang semakin lama semakin tinggi, seolah-olah akan menjilat langit. Pakaian orang-orang yang membakar rumah itu adalah pakaian prajurit Demak dari Kesatuan Penggempur yang bernama Wirotamtomo, yang terdiri dari orang-orang pilihan dan perwira, bahkan dapat dikatakan sama dengan pasukan pengawal raja yang disebut Kesatuan Noro Manggolo. Tetapi pakaian mereka agak berbeda, sebab Noro Manggolo memakai ikat kepala biru, ikat pinggang kuning. Karena itu ia semakin bernafsu untuk mengetahui siapakah sebenarnya
yang telah menamakan diri prajurit-prajurit dari Demak itu. Ketika matahari mulai bercahaya di arah timur, Maiso Jenar sampai di tempat kebakaran. Ternyata orang membakar rumah-rumah itu sebagian besar sudah melarikan diri. Tinggallah di sana sini beberapa orang saja yang masih berusaha untuk menemukan barang-barang yang berharga dari rumah-rumah yang terbakar itu. Melihat kelakuan mereka yang tak ubahnya dengan anjing yang mengais di keranjang sampah, hati Maiso Jenar terbakar oleh kemarahannya yang memuncak. Ia tidak saja merasa marah bahwa orang-orang yang menamakan diri prajurit-prajurit itu telah membakar rumah-rumah penduduk yang tak bersalah, tetapi kelakuan mereka adalah suatu penghinaan langsung terhadap kebesaran nama Wirotamtomo khususnya dan prajurit Demak umumnya. Karena itu segera ia dapat mengambil kesimpulan bahwa sama sekali mereka bukanlah prajurit-prajurit Demak yang sebenarnya. Karena itu tanpa bertanya-tanya lagi, Maiso Jenar segera menyerbu ke arah mereka. Beberapa orang yang sedang sibuk mencari barang-barang itu segera terkejut ketika mereka mendengar derap kuda mendekati mereka. Apalagi ketika dilihatnya orang yang belum dikenalnya langsung menuju ke arah mereka dengan sikap yang garang. Segera mereka melihat bahaya yang datang. Tetapi karena jumlah mereka yang banyak itu, mereka sama sekali tidak takut ketika dilihatnya bahwa yang datang hanyalah seorang. Meskipun demikian, mereka bersiap-siap pula menanti kedatangan Maiso Jenar. Maiso Jenar yang memacu kudanya seperti badai dengan penuh kemarahan langsung menyerang orang-orang yang menantinya dengan sikap acuh tak acuh itu. Baru ketika 3 orang bersama-sama terpelanting dengan meninggalkan suara paro yang terputus, sadarlah mereka bahwa yang datang itu bukan orang sembarangan. Dengan kebingungan karena terkejut, mereka mencoba mempersiapkan senjata-senjata mereka. Tetapi itu tidaklah banyak gunanya, sebab sekejap kemudian Maiso Jenar telah mengulangi serangannya. Sekali lagi 2 orang sekaligus terlempar dengan mengumandangkan teriakan tinggi. Orang-orang lain yang melihat kelima kawannya sudah menggeletak tak bernyawa itu menjadi ketakutan, dan dengan tidak menunggu lebih lama lagi, segera mereka melarikan diri bercerai-berai. Maiso Jenar segera berusaha menangkap salah seorang di antaranya dan kemudian membantingnya di tanah. Dengan ibu jarinya yang kuat, Maiso Jenar siap menekan leher orang itu. Sementara itu, ia bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Orang itu menjadi ketakutan setengah mati. Karena itu, meskipun ia berusaha menjawab, tetapi mulutnya menjadi tergagap-gagap tak keruan. Maiso Jenar menyumpah-nyumpah di dalam hati. Karena bagaimanapun ia memaksa, mulut orang itu pasti tak akan dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat dimengerti. Akhirnya dengan sangat marah, Maiso Jenar menarik bajunya sehingga orang itu berdiri. Bersamaan dengan itu, darah Maiso Jenar tersirap sampai ke kepala. Ketika dilihatnya, melingkar perut orang itu sebuah ikat pinggang yang lebar dengan gambar 2 ekor uling yang saling melilit. Karena itu Maiso Jenar berteriak nyaring, "Kau dari gerombolan uling rawa pening." Mulut orang itu nampak bergerak-gerak, tapi suara yang keluar dari mulutnya tak ubahnya seperti suara orang bisu. Meskipun demikian, karena kepalanya mengangguk-angguk, taulah bahwa Maiso Jenar orang itu benar-benar dari gerombolan uling rawa pening. Karena itu marahnya semakin membara di dalam dadanya. Alangkah banyaknya unsur-unsur yang ingin merusak,
kedamaian tanah perdikan kecil di lereng bukit Telomoyo itu. Tetapi kemudian Maiso Jenar terkejut ketika ia mendengar suara tertawa di belakangnya. Ketika ia menoleh, dilihatnya Aryo Saloko agak jauh di belakangnya, duduk di atas kuda hitamnya. Begitu asiknya Maiso Jenar mengurusi tangkapannya, sehingga ia sama sekali tak memperhatikan kedatangan Aryo yang tentu dengan sengaja bersembunyi dan sangat berhati-hati. "Apa kerjamu di situ, Aryo?" teriak Maiso Jenar. "Apa pula yang paman kerjakan itu?" jawab Aryo berteriak pula. Mendapat jawabannya nakal itu, Maiso Jenar menjadi jengkel. "Kemarilah," panggilnya keras-keras. Perlahan-lahan Aryo menjalankan kudanya mendekati Maiso Jenar. Tetapi ia tidak mau dekat benar, sebab ia mengira bahwa Maiso Jenar tentu akan marah kepadanya. Dengan masih memegangi tangkapannya erat-erat, Maiso Jenar mengulangi pertanyaannya, "Apa kerjamu di sini?" Aryo menjadi agak bingung, sebab ternyata Maiso Jenar benar-benar tak senang akan kehadirannya. Meskipun demikian, ia menjawab dengan jujur, "Aku melihat paman memacu kuda ke arah timur. Aku kira pasti ada hal-hal yang menarik, sehingga aku ingin ikut melihatnya." "Lalu apa yang kau lihat?" desak Maiso Jenar. "Paman Maiso Jenar menangkap kelinci," jawab Aryo. Mau tidak mau, Maiso Jenar menjadi geli mendengar jawaban Aryo. Memang anak itu nakalnya bukan main. "Nah, ayo lekas pulang," perintah Maiso Jenar. "Nanti bersama paman," jawab Aryo. Maiso Jenar menjadi bertambah jengkel. "Pulanglah Aryo, supaya ayahmu tidak marah." "Aku tuh takut pulang sendiri," jawabnya mengelak. Maiso Jenar menggeleng-gelengkan kepala. Ia tahu betul bahwa Aryo sama sekali tidak takut. Maka mau tidak mau, ia harus mengantar anak itu pulang. Lalu dengan sebuah sentakan yang keras, Maiso Jenar mendorong tangkapannya, sehingga orang itu terdorong dan terbanting, terlentang. Matanya memancarkan perasaan takut yang amat sangat, sedang nafasnya seperti berdesak berebut keluar. Aryo menjadi geli melihat orang itu. "Tidakkah paman bermaksud membunuh orang itu?" Mendengar kata-kata Aryo, orang itu menjadi semakin ketakutan, sehingga akhirnya malahan Maiso Jenar menjadi kasihan kepadanya. "Kalau kau masih mempunyai sisa tenaga, pergilah cepat-cepat menjauhi aku sebelum aku mencekikmu," katanya. Orang itu menjadi ragu-ragu sebentar mendengar kata-kata Maiso Jenar, seperti ia tidak percaya pada pendengarannya. Sampai kemudian terdengar, "Pergilah." Orang itu segera berdiri dan mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian, ia memutar tubuhnya dan berlari sekencang-kencangnya menjauhi Maiso Jenar, seperti kuda pacu di lapangan pertandingan. Aryo melihat kelakuan orang itu seperti sebuah permainan yang menyenangkan. Maka timbullah kenakalannya untuk menakut-nakuti orang itu. "Tangkap, tangkap orang itu, paman. Ia akan melaporkan kepada pemimpinnya bahwa paman ada di sini." Mendengar Aryo berteriak-teriak, orang itu berlari semakin cepat tanpa menoleh, dibarengi dengan suara tertawa. Aryo bergelak-gelak. Aryo baru berhenti tertawa ketika didengarnya Maiso Jenar berkata, "Marilah Aryo, ada kerja yang lebih penting daripada menunggumu bermain-main di sini." Belum lagi habis kata-kata Maiso Jenar, sayup-sayup menyusul lereng perbukitan, terdengarlah suatu sangkakala bergema. Maiso Jenar terkejut mendengar suara itu. Maka tanpa sadar ia berkata, "Itulah pasukan dari Demak." "Dari Demak?" ulang Aryo.
Maiso Jenar memandang wajah Aryo yang masih memancarkan kebeningan hatinya itu dengan seksama. Meskipun anak itu nakalnya bukan main, tetapi hatinya bersih seperti hati ayahnya. Marilah kita lihat, ajaknya. Kemudian mereka berdua melarikan kuda mereka naik ke lereng yang lebih tinggi lagi. Dari sana dapatlah mereka melihat sebuah iring-iringan besar berjalan perlahan-lahan seperti semut yang merayap di dinding-dinding batu. Maiso Jenar menjadi terkejut bukan kepalang ketika ia melihat pasukan Demak itu berjalan sudah dengan gelar perang, bukan lagi merupakan barisan yang akan mengunjungi sebuah wilayah kerajaannya. Gelar itu merupakan gelar yang langsung akan dapat menghantam pertahanan lawan, yaitu gelar Cokrobyuha. Hati Maiso Jenar berdebar sangat kerasnya. Mungkin beberapa penyelidik dari Demak telah menangkap tanda bahwa yang sudah disembunyikan oleh Gajah Suro, serta mereka mungkin salah terima terhadap nyala yang tidak boleh tidak pasti mereka saksikan. Nyala api yang ditimbulkan oleh kelakuan gelombolan uling dari Rawa Pening yang merasa sangat berkepentingan apabila di Banyu Biru timbul keributan-keributan. Segera Maiso Jenar pun teringat bahwa Gajah Suro telah pula menyiapkan pasukannya. Maka apabila tidak ada pencegahan, pertempuran yang dahsyat pasti akan terjadi. Karena itu dengan tergesa-gesa Maiso Jenar mengajak Aryo Saloka untuk segera kembali menemui Ki Ageng Gajah Suro. Dengan kecepatan penuh Maiso Jenar dan Aryo Saloka melarikan kuda masing-masing langsung menuju ke alun-alun Banyu Biru. Ketika mereka sudah memasuki kota, kembali dada Maiso Jenar terpukul oleh suatu kenyataan bahwa Gajah Suro telah membawa pasukannya untuk menyongsong pasukan Demak itu dengan gelar yang seimbang, yaitu gelar Gajah Meto. Gajah Suro nampak garang di atas kuda putihnya. Di tangannya tergenggam erat pusaka Banyu Biru yang sakti, Kiai Bancak. Di sampingnya dengan kepala menengadah nampak orang yang telah agak lanjut usianya. Tetapi ialah satu-satunya kepercayaan yang tak pernah berkisar dari samping Gajah Suro, yaitu Wonomerto.